Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel. Now we are going to page 46 ya. Ayo kita belajar bersama-sama lagi di halaman 46, English in Mind kelas 7. Nah, sekarang kita sudah di nomor 3, grammar. Grammar itu tata bahasanya dalam tata bahasa Inggris ya. Nah, apa yang akan kita pelajari di nomor 3 ini? Ada countable and uncountable nouns. Nah, saya ulangi kembali ya, apa sih itu countable and uncountable nouns? Jadi, dalam bahasa Inggris, benda yang dapat dihitung ya, benda yang dapat dihitung disebut dengan countable nouns. Ini ya, countable nouns. Sedangkan benda yang tidak dapat dihitung disebut dengan uncountable nouns. Ya. Kemudian mari kita ke bagian A. Tugasnya apa yang ingin kita kerjakan di bagian A? Look at the pictures on page 45. Then write the words from the box in the table. Nah, kita diminta kembali untuk melihat gambar-gambar yang di halaman 45. Mari kita buka halaman 45 ya. Kita lihat dulu 45. Ini dia gambar-gambarnya ya. Ini gambar-gambar yang ada, ini yang dimaksud. Tokonya ada toko sayur, buah-buahan ya, grocery. Kemudian ada toko daging. Nah, sekarang kita diminta memisahkan mana sih yang termasuk benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Kita tulis dulu supaya ini bisa dihitung. Ya, benda yang bisa dihitung. Kemudian yang tidak dapat dihitung. Dapat dihitung jumlahnya. Yang tidak bisa dihitung atau tidak dapat dihitung. Countable, an apple. Kemudian a banana. Ya, sudah dijawab. Some salt ini garam, beberapa garam, beberapa keju, ya ini semua masuk uncountable noun. Nah, yang belum dicoret, mari kita tulis juga tomato, ya, tomato. Kemudian egg, and then strawberry, and then orange. Orange ini jeruk ya. Egg ini telur, ini buah strawberry. Kemudian onion, bawang. Onion. Ini kalau di luar sana, di luar negeri itu onion itu bawang bombay ya. Kemudian tapi kita artikan sebagai bawang saja ya, boleh bawang bombay, boleh bawang merah. Karena kalau bawang putih, bahasa Inggrisnya garlic. Kemudian some salt, some cheese, salt. Ini garam, ini keju. Kemudian apa lagi yang tidak dihitung untuk yang dianggap tidak dapat dihitung? Ada bread, chicken, kemudian sugar, kemudian beef, kemudian rice. Ya. Nah, jadi sudah masuk semuanya ya. Di sini. Nah, yang dapat dihitung, kita checklist yang di sini saja ya. Onion, kemudian orange, egg. Kemudian yang tidak dapat dihitung, kita kasih silang saja supaya bisa membedakan. Ya, ini juga sudah ditulis. Oke, now we are going to part B.
Oke, kita ke bagian B. Look at the table in exercise 3A and complete the rule. Nah, yang ini yang dimaksud 3A. Rule with singular countable nouns. Untuk countable noun yang hanya satu benda yang bisa dihitung, hanya satu, kita menggunakan a or any. Ya, kita tulis ya. Any. With uncountable nouns, we use some. Beberapa. With plural countable nouns, ya, untuk countable nouns, we use some. Jadi, untuk bentuk jamak yang bisa dihitung, kita menggunakan juga kata some. Nah, untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, menggunakan kata some. Tapi khusus untuk jamaknya countable nouns, menggunakan some. Tapi kalau singular atau single satu, ini untuk lebih dari satu, pakai a or any. Oke? Nah, sekarang kita ke bagian C. Ya, kita ke bagian B. Ini bagian B ya. Ya, ini berarti bagian B. Tadi ini rule-nya saja yang ingin dibahas. Sekarang mari kita lihat grammar berikutnya. This, that, this, those. Saya ulangi lagi. This itu intinya this dan that untuk kata benda tunggal. Sedangkan this, those untuk kata benda jamak. This, and this ini untuk kata benda berjarak dekat. Sedangkan that sama those itu untuk kata benda berjarak jauh. Mari lihat contohnya. Ini masih dijelaskan, perhatikan gambarnya. This is my water. This is my water sudah ada di tangannya ya. Ya. Berarti ini air saya. Nomor 2, that is our bus. Jauh ya busnya, tapi hanya satu, maka menggunakan that is, ya itu bus kita. Kemudian, these are your chips. Nah, ini kentang gorengnya atau ini keripiknya dipakai untuk menggunakan kata this, ya, karena lebih dari, tidak bisa dihitung ya, lebih dari satu this-nya, jamak. Kemudian, those are her parents. Itu orang tuanya, lebih dari satu, jamak ya. Jadi, menggunakan kata those karena berjarak jauh dan lebih dari satu. Oke, nah sekarang mari kita ke tugas. Ya, bagian C, look at the picture and complete the sentence with did, that, this, and those. Lihat gambar ya, lengkapi kalimat-kalimatnya, kemudian gunakan apakah this, that, this, and those. Ya, mari kita jawab sama-sama. Nomor 1 itu menggunakan jawabannya this, ya, karena bread ini lebih dari, ini sandwich ya, these are his sandwich. Jadi jawabannya adalah this ya. Ya, ini kita tulis. This. Oke, lebih dari jamak ya, lebih dari satu ya. Kemudian berjarak dekat ya. Kemudian nomor 2 is titik-titik my bag. Jadi jawabannya dia tunjuk ya ke sana, bagian sana, berarti tasnya hanya satu, yang dia tunjuk yang ini berarti is that. Is that my bag? Itu tas saya. Kemudian kita ke nomor 3. Kita ke nomor 3 ya. Oke, ini nomor 3. Kita kasih kecil dulu.
titik-titik are not her shoes. Nah, itu bukan, dia menunjuk ke sini, ke sepatu ini, itu bukan sepatunya. Berarti jawabannya adalah those. Lebih dari satu jamak. Kemudian nomor 4, I think titik-titik is your ice cream. I think this, ya. Ternyata tertukar es krimnya. Saya rasa ini adalah es krimmu, ya. Oke. Untuk halaman 46 sudah kita jawab sama-sama. Semoga bisa dipahami. Terima kasih banyak. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.